Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Febianti dengan NIM H96219057. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan internet dan pentingnya etika di dunia maya. Untuk bab pertama, kita membahas tentang perkembangan internet. Sekitar tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat proyek yang diberi nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Pada awalnya, proyek tersebut hanya untuk kepentingan militer saja. Namun, hasil dari temuan proyek ARPANET dapat memadukan perangkat lunak atau software komputer berbasis Unix dengan perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Sehingga para pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Pada awalnya, proyek ARPANET hanya dapat menghubungkan 4 situs saja. Yang pertama ada Stanford Research Institute atau biasa disingkat dengan SRI. Ada Santa Barbara, University of California, dan yang terakhir ada University of Utah. Untuk gambarnya kalian bisa lihat di atas, ini keterangan ARPANET pada tahun 1969. Lalu sekitar tahun 1971 berkembang menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi, dan yang satunya adalah komputer untuk riset pemerintah Amerika Serikat. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas. Bisa dilihat gambarnya di sebelahnya, itu pembagian dari ARPANET ya. Nah, selanjutnya pada awal tahun 1980, komputer pribadi atau PC mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung, sehingga layanan untuk BitNet mulai dibuka. BitNet menyediakan layanan email, list, mailing, dan file transfer protokol. Pakar ilmuwan juga membuat CSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Ini sudah mulai ada kemajuan. Nah, pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Lalu pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS. Domain name system tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama, alamat pada jaringan komputer atau internet. Untuk gambarnya kalian bisa lihat di sebelah. Selanjutnya pada tahun 1989 sampai 1990, Berners-Lee dan timnya yang bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir menciptakan World Wide Web atau biasa disingkat dengan WWW. WWW berfungsi untuk menelusuri situs web. Untuk logonya ada di sampingnya. Nah, pada tahun 1993, lompatan besar menuju era mainstream akhirnya muncul ketika NCSI merilis web browser pertama yang sangat populer atau biasa disebut dengan Mosaic. Untuk logonya kalian bisa lihat di sebelahnya. Selanjutnya pada tahun 1994 hingga 1995 ada dua mahasiswa yaitu Jerry Yang dan David Filo. Mereka mendirikan situs penyedia email yang bernama Yahoo atau Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Untuk logonya kalian bisa lihat di sebelahnya. Pada tahun yang bersamaan, juga banyak bermunculan perusahaan berbasis online seperti Amazon dan eBay. Untuk tahun 1998, Google sudah didirikan. Google merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat atau biasa disingkat dengan US. Pendirinya adalah Larry Page dan Sergey Brin. Selanjutnya, pada tahun 2002, muncullah jejaring sosial yang bernama Friendster. Friendster biasa digunakan untuk pertemanan jarak jauh, jadi kita bisa melakukan interaksi melalui dunia maya. Selanjutnya, di tahun 2003 terdapat aplikasi MySpace dan LinkedIn diluncurkan. MySpace adalah tempat untuk mempromosikan brand baru, sedangkan
LinkedIn merupakan media sosial yang awalnya ditujukan untuk kalangan profesional, pencari kerja atau perusahaan-perusahaan pencari pekerjaan. Jadi awalnya itu LinkedIn itu cuma digunakan untuk mencari pekerjaan saja pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004 Facebook mulai diluncurkan. Facebook digunakan untuk menjalin pertemanan dengan melalui dunia maya. Nah, dalam Facebook ini kita bisa melakukan yang namanya chatting atau berkomunikasi melalui media sosial. Misalkan seperti kayak kita mengirimkan pesan gitu. Pada tahun 2005, YouTube mulai diluncurkan. YouTube merupakan situs berbagi video terbesar hingga saat ini. Jadi sampai saat ini YouTube masih ada dan semakin berkembang pesat. Di tahun 2006, aplikasi Twitter mulai diluncurkan. Twitter disebut sebagai layanan SMS di internet. Twitter masih sangat populer hingga saat ini. Di tahun 2007 juga ada Tumblr. Tumblr mulai beroperasi. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan konten multimedia atau lainnya dalam bentuk pendek. Jadi ini cuma untuk mungkin konten-konten atau video-video pendek. Di tahun 2009 mulai muncul sebuah mesin pencari baru yang bernama Bing. Dan di tahun 2010 sosial media baru bermunculan, contohnya seperti Pinterest, Pet, Instagram, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya ada berita yang baik, yaitu datang dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau biasa disingkat dengan APJI, mengungkapkan jumlah pengguna internet pada tahun 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13% dibandingkan pada tahun 2012 yang mencapai sekitar 63 juta pengguna. Sesuai dengan MDGs atau Millennium Development Goals, pengguna internet di Indonesia mencapai 107 juta pada tahun 2014 dan 139 juta pelanggan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016, perusahaan teknologi meluncurkan Google Assistant, yaitu berupa program asisten pribadi yang diaktifkan melalui suara. Hal tersebut menandakan penggunaan internet dalam sistem komputer pintar. Nah, Google Assistant ini saat ini berfungsi untuk menunjukkan rute terbaik jika kita ingin pergi. Jadi kita bisa menghindari macet. Dia juga bisa memberitahu kita gimana kondisi lalu lintas di jalan mana yang ingin kita tuju. Google Assistant juga saat ini sudah bekerja sama dengan Google Maps. Nah, akhirnya pada tahun 2016 Google bergabung bersama Alexa milik Amazon, Siri dari Apple, dan Cortana dari Microsoft. Jadi Google semakin berkembang pesat dan aplikasinya sampai saat ini masih banyak yang menggunakan. Pada tahun 2017, penggunaan PC berbasis cloud sudah menjamur, diiringi dengan munculnya laptop serta mobile cloud yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Cloud sendiri memiliki makna suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Nah, kini perkembangan teknologi sudah semakin maju. Pendistribusian internet juga semakin tersebar luas di semua kalangan, sehingga internet dapat kita nikmati kapan saja, di mana saja bagi penduduk di belahan bumi manapun. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga 5G. Tentunya, untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet berbasis 5G, itu sangat membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara tersebut. Nah, bab 2 kita akan membahas tentang pentingnya etika di dunia maya. Internet atau interconnection networking adalah suatu jaringan besar yang menghubungkan antara pengguna satu dengan yang lainnya di seluruh dunia, tanpa dibatasi oleh jumlah pengguna dan menjadikan satu jaringan yang dapat saling berkomunikasi. Internet sangat berhubungan erat dengan yang namanya dunia maya atau cyberspace. Menurut Dyson 1994, dunia maya adalah suatu ekosistem yang mempunyai telepon, kabel koaksial, fiber optik, ataupun electronic waves. Dalam hal ini, mengakibatkan tidak ada yang tahu seberapa luasnya internet saat ini secara fisik. Nah, menurut Dyson, dunia maya memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama adalah berjalan secara maya atau virtual. Jadi bisa digunakan jarak jauh. Yang kedua, adanya perkembangan zaman yang semakin maju, dunia maya jadi sangat cepat berubah.
Yang ketiga, dunia maya tidak mengenal dengan adanya batasan-batasan teorial di dalamnya. Yang keempat, para pengguna yang berada di dalam dunia maya atau cyberspace tidak diharuskan untuk menunjukkan identitas aslinya dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi kita bisa menggunakan data diri kita yang palsu untuk menggunakan dunia maya. Selanjutnya, informasi yang berada di dalam dunia maya atau cyberspace sifatnya adalah publik atau umum. Jadi semuanya bisa mengakses. Nah, berikut adalah alasan pentingnya etika di dalam dunia maya. Yang pertama, pengguna internet berasal dari berbagai negara yang berbeda di seluruh dunia, yang tentunya memiliki adat, budaya, bahasa yang berbeda-beda. Jadi, kita harus berhati-hati karena beda orang, beda budaya, maka beda juga pola pemikirannya. Nah, yang kedua adalah penggunaan internet tidak harus menunjukkan identitas aslinya atau biasa disebut dengan anonimus dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, pada saat ini tuh banyak yang menggunakan akun fake atau akun palsu untuk menjudge orang. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan internet atau sosial media. Karena jika kita melakukan itu maka kita bisa terkena pasal hukum. Nah, yang ketiga, bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Jadi, etika itu sangat penting sekali di dunia maya. Terakhir, kita harus memperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat, yang memungkinkan masuknya penghuni baru. Jadi kita harus berhati-hati dalam beretika, terutama di sosial media, karena jejak digital itu pasti ada. Selanjutnya ada contoh etika di internet yang telah ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force. Yang pertama ada netiquette pada one-to-one communication. Yang dimaksud one-to-one communication di sini adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu atau face-to-face dalam sebuah dialog. Sebagai contoh adalah komunikasi via elektronik mail. Nah, yang kedua ada netiquette pada one-to-many communication. Konsep komunikasi one-to-many yaitu bahwa satu orang bisa berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada mailing list dan net news. Berikut adalah beberapa contoh etika di dunia maya yang benar. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan penggunaan huruf dan tanda baca. Karena penggunaan huruf dan tanda baca mampu memberikan gambaran ekspresi kita saat menyampaikan hal yang menjadi pemikiran kita. Karena saat ini banyak sekali yang menulis komentar dalam media sosial tanpa menggunakan etika dan norma-norma yang sopan. Yang kedua, kita harus memperhatikan dalam penyampaian informasi. Kita harus menyampaikan informasi berdasarkan faktanya. Kita tidak boleh menyampaikan informasi hoax ataupun informasi yang mengandung unsur kekerasan, sara, maupun pornografi. Karena saat ini banyak sekali penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta atau hoax. Akibatnya, kita dapat memperkeruh suasana hati orang lain dan kita juga dapat menimbulkan konflik antar sosial. Yang ketiga, kita harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia karena terdapat undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan privasi diri kita maupun privasi orang lain. Jadi kita hendaknya membatasi komunikasi yang mengarah ke privasi kita maupun orang lain agar nantinya tidak ada permasalahan yang dapat merugikan kita ataupun orang lain. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam berinternet atau bersosial media. Nah, selanjutnya beberapa contoh etika buruk yang terjadi di dunia maya. Yang pertama, memberi komen atau saran-saran yang mengandung kata-kata kasar. Yang kedua, melakukan penyadapan informasi kepada pengguna internet lainnya. Yang ketiga, melakukan transaksi yang dilarang oleh pemerintah seperti narkoba, barang ilegal, atau yang lainnya. Selanjutnya ada menyebarkan video porno yang dapat merugikan para korban. Itu sangat tidak boleh. Nah, yang terakhir adalah melakukan tindak kriminal dalam internet atau biasa disebut dengan cybercrime. Itu juga tidak boleh sama sekali. Contoh cybercrime itu seperti penipuan, penculikan, itu bisa terjadi juga. Itu merupakan etika buruk yang terjadi dalam dunia maya. Untuk sanksi pelanggaran etika di dalam dunia maya, kita bisa mendapatkan sanksi berupa dikucilkan dalam dunia maya atau kita dibully, bahkan juga bisa ditindaklanjuti oleh hukum karena sekarang hukum ada undang-undang ITE. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.